Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Ulfia, NIM 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen makna. Komponen makna atau komponen semantik itu mengajarkan bahwa setiap kata atau unsur leksikal terdiri dari satu atau beberapa unsur yang bersama-sama membentuk makna kata atau unsur leksikal tersebut. Pengertian komponen makna di sini juga dijelaskan oleh beberapa ahli. Di sini saya akan mengambil satu pendapat yang mengumumkan komponen makna, yaitu pendapat Palmer. Menurut Palmer, komponen makna itu adalah keseluruhan makna dari suatu kata yang terdiri dari sejumlah elemen yang antara elemen yang satu dengan elemen yang lain itu memiliki ciri pembeda. Dalam menganalisis komponen makna, terdapat ciri-ciri yang dapat membedakan bunyi antara yang satu dengan yang lain, yaitu ciri-ciri yang membedakan itu bisa diberi tanda plus atau minus. Dan konsep analisis ini dinamakan dengan analisis biner. Analisis biner ini kemudian diterapkan untuk membedakan suatu kata dengan kata yang lain. Dalam analisis komponen makna terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama membedakan makna dan hubungannya antara komponen makna. Yang kedua, langkah analisis komponen makna. Yang ketiga, hambatan analisis komponen makna. Dan yang keempat, prosedur analisis komponen makna. Pembedaan makna dan hubungan antara komponen makna. Untuk menganalisis komponen makna, seorang perlu mengetahui hubungan-hubungan makna yang ada di dalam kata. Misalnya kata melompat dan melompat-lompat mempunyai hubungan makna yang pembeda antara makna, sehingga diperlukan komponen pembeda. Lain halnya jika kata melompat dibandingkan dengan kata melihat, terdapat kenyataan bahwa kedua kata tersebut tidak saling berhubungan. Yang kedua, langkah analisis komponen makna. Dalam menganalisis komponen makna memerlukan langkah-langkah. Yang pertama, menyeleksi sementara makna. Yang kedua, mendaftar semua ciri spesifik. Yang ketiga, menentukan komponen makna yang digunakan untuk kata yang lain. Yang keempat, menentukan komponen diagotik yang ada dan digunakan untuk setiap kata. Yang kelima, mengecek data yang dilakukan pada langkah pertama. Dan yang keenam, mendeskripsikan komponen diagotiknya. Hambatan di dalam komponen makna juga terdapat hambatan-hambatan. Yang pertama yaitu biasanya lambang yang didengar atau yang dibaca itu diikuti dengan unsur-unsur subfragmental dan juga unsur-unsur linguistik. Yang kedua, tiap kata atau leksem berbeda pengertiannya. Yang ketiga, tiap kata atau leksem memiliki pemakaian yang berbeda. Dalam prosedur analisis komponen makna itu terdapat penyamaan atau penyebutan yang berkaitan dengan acuannya. Misalnya berkaitan dengan acuannya. Dan yang kedua juga terdapat penafsiran. Penafsiran merupakan deskripsi lain dari suatu leksem. Misalnya pada contoh paman, kata paman. Paman itu ditafsirkan dengan adik laki-laki ayah atau adik laki-laki ibu. Sedangkan contoh lain berjalan. Berjalan itu dihubungkan dengan berdamawisata atau bertamasya, mencari angin dan lain sebagainya. Dan dalam komponen makna juga ada yang membedakan makna satu dengan makna yang lain. Misalnya kata ayah dan kata ibu.
kata ayah dan ibu itu memiliki ciri pembeda. Ayah manusia, manusia itu ayah kan memiliki cirinya, ciri manusia, berarti diberi tanda plus, dan ibu juga memiliki ciri itu, jadi diberi tanda plus juga. Yang kedua, ayah itu dewasa, ayah itu juga memiliki ciri-ciri tersebut, jadi juga diberi tanda plus, dan ibu juga diberi tanda plus. Terus kawin, ayah dan ibu pasti kawin, jadinya diberi tanda plus karena mereka berdua memiliki ciri-ciri yang sama. Sedangkan jantan itu hanya pada ayah diberi tanda plus, sedangkan ibu diberi tanda minus atau negatif karena ayah itu jantan dan ibu betina. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.